Kita kerap mendengar kata pamali yang berkaitan dengan suatu perkataan dari mulut orang tua atau ucapan dari nenek moyang kita. Pantangan atau hal-hal tabu tersebut berisi perintah ajaran para leluhur. Konon, apabila melanggar larangan tersebut, maka hal negatif akan terjadi pada diri kita atau keluarga. Maka segala sesuatunya bersandarkan atas kehendak yang maha kuasa. Berdasarkan budaya yang tersebar di Indonesia, pamali dikategorikan sebagai tradisi yang berlandaskan perilaku seseorang di masyarakat. Hal-hal ini cukup menancap dalam kehidupan sehari-hari. Percaya atau tidak, kembali kepada kita bagaimana menyikapinya. Larangan-larangan bagi orang Jawa itu penting untuk dikuku, ya. Dipercaya betul, karena kalau larangan dilanggar akan ada akibat. Nah, larangan ini, istilah guguntuhon tadi memang adalah bagaimana cara masyarakat tradisional, konvensional orang Jawa itu mendidik masyarakat, ya, mendidik generasi selanjutnya agar dengan guguntuhon tadi orang bisa mempersiapkan apapun tindakan-tindakan perbuatan itu harus hati-hati. Mungkin berbagai pamali terkesan ngawur, tetapi kalau ditelaah baik-baik, hampir semuanya mengandung arti yang dapat dibuktikan. Untuk mengetahui makna dari setiap pantangan, On The Spot menguak sejumlah fakta perihal pamali yang rutin kita temui bertajuk Ajaran Kuno Bikin Parno. Setiap manusia dididik untuk bersikap secara benar. Aturan dalam makan pun ada ilmunya. Wajar apabila muncul larangan menggunakan peralatan makan yang retak atau rusak, baik itu alat minum maupun alat untuk makan. Ada apa di balik pamali ini? Rupanya menurut ilmu kesehatan, alasannya cukup memberikan pencerahan. Peralatan makan yang sudah retak bisa jadi sarang bakteri. Dalam pecahan piring atau cangkir, bakteri akan berkembang biak sehingga berbahaya jika makanan yang kita konsumsi disajikan dengan peralatan tersebut. Sebagian orang mungkin percaya terkait pamali. Janganlah kalian berfoto dalam jumlah ganjil, contohnya bertiga, berlima, atau sebagainya. Efek negatif dari aktivitas tersebut menyebabkan salah satu dari mereka akan mengalami kesialan atau lebih parah lagi, cepat meninggal. Biasanya diarahkan kepada objek yang berada di tengah foto. Sesuatu yang ganjil, nilai ganjil itu adalah nilai dunia lain, ya, dunia spiritual. Tapi kalau genap adalah nilai manusiawi, kemanusiaan. Jadi kalau kita tadi menyinggung, ya, keganjilan tadi dunia spiritual, ya tentunya ada akibat, ya, yang mungkin ada testimoni pernah terjadi akibat apa gitu, ya. Tetapi ini konteksnya adalah jangan menyinggung sesuatu yang ganjil, karena ganjil itu milik dunia lain, ya. Jadi sebenarnya larangannya itu akhirnya semua bukan hanya berfoto, saya kira, ya, apapun kalau melakukan dalam konteks keganjilan itu bahaya gitu. Berdasarkan budaya yang ada, penjelasan ini menyiratkan makna tertentu. Namun semua itu dirasa tak logis jika tujuannya hanya untuk berfoto, mengabadikan sebuah momen spesial saat berpergian. Dalam sebuah budaya tertentu di tanah air, terdapat wujud pamali yang melarang seseorang untuk berlama-lama di kamar mandi. Berdasarkan penjelasannya, apabila seseorang berlama-lama di kamar mandi, orang tersebut akan terlihat lebih tua dari usia sesungguhnya. Sementara menurut ajaran Islam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kamar mandi adalah tempat bagi iblis untuk menggoda manusia. Selain di kamar mandi, iblis akan merayu manusia agar berlama-lama sambil mengerjakan hal-hal yang dilarang atau tak bermanfaat. Misalnya bernyanyi, bermain air, melakukan tindakan amoral, serta mengambil wudhu tanpa pakaian. Oleh sebab itu, agama menganjurkan untuk berdoa sebelum dan sesudah ke kamar mandi.
adalah mewanti-wanti agar para gadis tidak keramas pada hari Sabtu. Konon, jika seorang gadis melanggar hal itu, si gadis nantinya akan mempunyai suami penyiksa. Lebih lanjut, keramas hari Sabtu juga dihubungkan dengan meninggalnya seseorang. Apabila ada tetangga yang meninggal dunia tepat hari Sabtu, anak gadis dilarang keramas. Karena nanti gadis tersebut akan sakit, bahkan meninggal seperti tetangganya. Sabtu ada seorang gadis keramas apa hubungannya kan gitu ya. Jadi barangkali nih hari Sabtu dalam konteks masyarakat tertentu ini punya nilai sakral, jangan dilanggar sebetulnya. Apalagi seorang gadis yang melanggar kan. Jadi sebetulnya nih kaitannya agar orang masyarakat punya aturan, jangan melanggar aturan dari masyarakat atau adat. Akibatnya akan ada. Tapi konteksnya jelasnya orang gadis dan hari Sabtunya gitu ya. Jadi ini jelas bahwa ini lokal tertentu ya. Dan itu bisa kembali ke masyarakat mana yang menciptakan Gugontuhon itu ya. Pasti ada sejarahnya. Tentang pernyataan satu ini, tak ada hubungan yang relevan antara hari Sabtu dan keramas. Kalau memang kulit kepala terasa gatal, rambut mulai lepek, tidak ada salahnya keramas pada hari Sabtu tanpa harus menunggu keesokan harinya. Banyak orang tua melarang putra-putrinya menyisir rambut sambil berjalan karena bisa membuat seseorang akan mendapat malu di depan umum. Apabila ditelaah, menyisir rambut sambil berjalan dapat membuat seseorang tidak fokus, tampak terburu-buru, dan bisa membahayakan hingga menabrak sesuatu yang ada di depan kita. Bagi kalian yang ingin berpergian, terdapat larangan dalam memakai pakaian sambil berjalan. Konon akibatnya adalah cita-cita Anda akan sulit tercapai. Nah ini juga sebetulnya Gugontuhon ini adalah larangan agar orang itu tidak melakukan dua kegiatan dalam satu peristiwa karena nggak konsentrasi tadi ya. Ini sebetulnya hanya agar orang bekerja itu dengan sesungguhnya satu tujuan, jangan mendua kan gitu ya. Ini kan sebetulnya supaya nggak pantas lah begitu ya. Kalau mau pakai apa-apa ya udahlah, apalagi pakai baju ya ya harus dalam konteks tidak melakukan pekerjaan yang lain gitu ya. Nah ini sebenarnya lebih luas lagi tadi agar masyarakat atau turunan dari masyarakat yang punya Gugontuhon itu ya mengisyaratkan kalau melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh ya, jangan 2-3 pekerjaan dilakukan dalam satu waktu. Sesuatu yang dilakukan secara bersamaan biasanya tidak mendapatkan hasil maksimal, bahkan bisa berujung kegagalan karena kurangnya konsentrasi. Pamali berikutnya melarang seseorang untuk duduk di atas bantal karena dapat menyebabkan bisul. Penyakit kulit tersebut akan timbul di wajah, bukan di bokong, seperti yang orang-orang ketahui selama ini. Sebenarnya tidak ada kaitannya secara magis. Sedangkan secara medis, bantal yang sejatinya untuk sandaran kepala merupakan tempat ideal bagi kuman dan bakteri berkembang biak. Jika bantal dijadikan sebagai alas duduk, maka akan menjadi lebih kotor permukaannya. Bisa saja orang tersebut sebelumnya duduk sembarang tempat, kemudian duduk beralaskan bantal. Hal ini jelas berpotensi menyebabkan jerawat atau bisul, khususnya bagi orang yang memiliki kulit sensitif di area wajah. Bagi ibu hamil, janganlah bersedih ketika menjalani masa kehamilan, karena kelak akan mendapatkan anak yang cengeng. Seorang ibu hamil harus hati-hati dalam sikap tindakan perbuatannya. Harus selalu eling lawan waspada ya dengan semua. Bahkan berpikir pun harus hati-hati karena apapun yang dia lakukan itu ya, apalagi sikap perbuatan tindakan itu akan tercermin di dalam jabang bayinya gitu ya. Jadi ini sebenarnya wanti-wanti kepada seorang ibu. Jadi Gugontuhon ini khusus pada seorang ibu yang betul kalau mengandung, berpikir pun bersikap ya, berbuat bertindak harus hati-hati.
karena efeknya kepada jabang bayi gitu. Banyak sekali kalau keguntuhan kaitan dengan ibu ya, bukan sekalian itu, banyak sekali itu. Tujuannya adalah agar seorang ibu harus hati-hati. Karena apapun yang dilakukan, apalagi dipikir saja itu akan tercermin di dalam karakter bayinya itu. Hal ini serupa dengan kondisi ibu hamil yang sedang ngidam. Apabila tidak dituruti, anak yang nantinya lahir akan mengiler. Sejatinya, menurut dunia medis, semua itu erat hubungannya dengan psikologis ibu hamil. Pantangan tersebar di masyarakat selalu saja dikaitkan dengan budaya tertentu, namun ada pula yang tercipta secara tiba-tiba tanpa penjelasan ilmiah. Sebut saja pamali mengenai larangan menggunting kuku pada malam hari. Dijelaskan, menggunting kuku pada malam hari dapat membuat usia seseorang akan lebih singkat. Pada zaman dahulu, ketika rumah minim pencahayaan, larangan tersebut tampak logis karena berbahaya. Tetapi kini dianggap tak relevan apabila saat setiap rumah sudah diterangi cahaya lampu. Sebagai penutup, ada pula pamali yang melarang seseorang makan menggunakan mangkuk. Pantangan ini ditujukan bagi orang yang memakan nasi di atas mangkuk. Apabila dipakai sebagai wadah sayuran atau mengkonsumsi mie dan sejenisnya, itu tak masalah. Efek negatif dari larangan ini yaitu mengakibatkan orang tersebut akan sering ditinggal pergi saudara atau keluarga. Pergi yang dimaksud adalah meninggal dunia. Apakah pemirsa termasuk pribadi yang percaya akan pamali? Pamali sendiri merupakan istilah bahasa Sunda untuk menggambarkan beragam norma tradisi lokal. Kalau norma tersebut dilanggar, maka akan timbul akibatnya. Dalam tradisi filsafat positif, pamali dianggap mengandung pernyataan yang tak logis. Di satu sisi, pamali dipandang sebagai kearifan lokal yang sebenarnya mengandung rasionalitas tersendiri yang terkait dengan etika. Diharapkan kebijaksanaan dalam memaknai kepercayaan dan tradisi secara turun-temurun. Tak terkenal dengan ikan berbahaya di lautan, beberapa ikan air tawar ternyata disebut-sebut sangat berbahaya, bahkan bagi manusia. Selain piranha dan arapaima gigas, kira-kira ikan air tawar apalagi disebut-sebut paling berbahaya? Selengkapnya di On The Spot Trans 7 sesaat lagi.